warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 8, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah, pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi hari ini kelas 8 pelajaran Quran Hadis. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita langsung masuk ke materi. Buka buku LKS halaman 24. LKS-nya halaman 24, kelas 8 ya. Sudah? Kalau sudah, lihat halaman 24 ada tertulis mari menghafal terjemah tiap-tiap ayat. Ya, menghafal terjemah, menghafal arti tiap-tiap ayat. Surat apa? Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Ini melanjutkan pertemuan sebelumnya ya. Membahas surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Hari ini kita belajar menghafal artinya. Baik, halaman 24. Kita baca dulu ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Saya ulang. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Itu ayatnya. Kita belajar menghafal artinya, terjemahnya. Sambil lihat buku boleh, sambil lihat yang saya jelaskan. Fa'ammal insanu maka adapun manusia. Insan itu manusia. Fa'ammal insanu maka adapun manusia. Idza mabtalahu rabbuhu apabila Tuhannya mengujinya. Idza mabtalahu rabbuhu idza apabila mabtalahu mengujinya rabbuhu Tuhannya apabila Tuhannya mengujinya. Jadi artinya redaksi bahasa Indonesianya dibalik. Idza mabtalahu rabbuhu apabila Tuhannya mengujinya. Rabbuhu itu Tuhannya, mabtalahu mengujinya. Sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Fa'ammal insanu adapun manusia, insan manusia. Idza mabtalahu rabbuhu apabila Tuhannya mengujinya. Fa'akramahu lalu dia memuliakannya. Akram memuliakannya, fa'akramahu lalu dia memuliakannya, wa na'amahu dan diberinya kesenangan, na'amahu nikmat dan diberinya nikmat atau kesenangan. Fayaqulu maka dia berkata, Rabbi. Fayaqulu maka dia berkata, Rabbi Tuhanku akraman telah memuliakanku. Akraman telah memuliakan. Fayaqulu maka dia berkata, Rabbi Tuhanku akraman telah memuliakanku. Nah, itu terjemah ayat 15. Ayat 16. Wa amma dan adapun idza mabtalahu apabila Tuhannya mengujinya. Wa amma dan adapun idza mabtalahu apabila Tuhannya, idza apabila
apabila mabtalahu, apabila Tuhannya mengujinya. Faqadara, lalu membatasi. Faqadara, lalu membatasi alaihi rizqahu, rizkinya. Saya ulangi. Wa amma idza mabtalahu, dan adapun apabila Tuhannya mengujinya. Faqadara, lalu membatasi alaihi rizqahu, rizkinya. Faqadara alaihi rizqahu, lalu membatasi rizkinya. Jadi rizqahu, rizkinya. Faqadara alaihi rizqahu, lalu membatasi rizkinya. Faqadara, membatasi. Faqadara, lalu membatasi alaihi rizqahu, rizkinya. Fayaqulu, dia berkata, Rabbi, apa? Tuhanku, ahanan, menghinakanku. Nah, ini ada dua tipe manusia, ya. Ada yang ayat 15, ujungnya 15, Rabbi, Tuhanku, akraman, telah memuliakanku. Ayat 16 ujungnya Robbi, Tuhanku, ahanan, telah menghinakanku. Wah, ini anggapan yang salah, ya. Jadi nanti ada, ya. Jadi kalau Robbi akroman, Tuhanku telah memuliakanku. Tapi kalau Robbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Jadi ada orang yang punya pikiran seperti itu. Dikasih rezeki banyak, dia berkata, Pak akromahu, Tuhanku telah memuliakanku. Wah, wana amahu, dan diberi nikmat. Dia merasa Tuhan telah memuliakannya. Apa iya? Nanti ya kita jelaskan pada penjelasannya. Sekarang artinya dulu. Itu ayat 16. Ada Robbi ahanan. Ahanan itu telah menghinakanku. Ayat 17. Ini bukanlah, tapi kala. Ingat ya, bukanlah. Bukunya itu halaman 17, bukanlah, tapi kala. Silakan ditambah dengan huruf kaf. Kurang itu, kurang huruf bukunya. Halaman 24 nomor 17 atau ayat 17 itu bukanlah awalnya, tapi kala. Kala, sekali-kali tidak demikian. Tuh, tidak demikian. Apa yang tidak demikian, Pak? Itu yang ayat 15 sampai 16. Yang mana yang tidak demikian? Itu kalau ada orang bilang, kalau dikasih rezeki banyak, dikasih nikmat, dia bilang Tuhanku telah memuliakanku. Tidak demikian. Kemudian rezekinya sempit, dia berkata Tuhanku telah menghinakanku. Tidak demikian. Kala, sekali-kali tidak demikian, kata Allah. Jadi apa? Bala tukrimunal yatim. Sebenarnya kamu tidak tukrimuna, memuliakan yatim, anak yatim. Jadi ini belum dijelaskan, ya. Ini masih menerjemahkan, belum menjelaskan maksudnya, masih mengartikan atau menerjemahkan. Kala, sekali-kali tidak. Bala tukrimunal yatim, kamu tidak memuliakan anak yatim. Tukrimuna, memuliakan yatim, anak yatim. Wala ta'aduna, dan kamu tidak saling mengajak. Wala ta'aduna, dan kamu tidak saling mengajak ala ta'ami, untuk memberi makan miskin, orang miskin. Ala ta'ami, memberi makan miskin, orang miskin. Wala ta'aduna, dan kamu tidak saling mengajak. Wala ta'aduna, dan kamu tidak saling mengajak. Ala ta'ami, memberi makan miskin, orang miskin. Itu artinya halaman 24. Sekarang kita lanjutkan halaman 25. Nah, ini baru menjelaskan, baru akan kita pahami maksud ayat tadi.
Halaman 25 penjelasan ayat 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Nah, sebelum kita pahami artinya, fa'ammal insanu, maka adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Tuhannya mengujinya, fa'akramahu, lalu memuliakannya, wa na'amahu, dan diberi nikmat, fayaqulu, dia berkata, rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Ayat ini, lihat halaman 25. Pada ayat ini, bahwa pada saat Allah meluaskan rezeki kepada manusia, ada orang yang oleh Allah diluaskan rezekinya untuk mengujinya melalui rezeki itu. Janganlah manusia menganggap bahwa hal itu merupakan kemuliaan. Fa'akramahu, Tuhanku telah memuliakanku. Jangan dikasih rezeki, jangan beranggapan Tuhan Allah telah memuliakannya. Bukan. Dikasih rezeki bukan karena Allah memuliakannya. Lihat nih, halaman 25. Anggapan yang demikian adalah tidak benar. Lalu apa? Namun sebenarnya hal itu merupakan ujian dan cobaan. Jadi bukan masalah Allah memuliakan, tapi masalahnya Allah ingin menguji. Jadi ada orang merasa, wah dikasih duit banyak, kedudukan bagus, dia merasa berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Bukan, dikasih rezeki banyak, dikasih jabatan tinggi, itu ujian dari Allah, cobaan, bukan memuliakan. Ya, jadi jangan salah berkesimpulan. Ada orang kedudukannya bagus, jabatannya tinggi, hartanya banyak, kemudian kita berkata Tuhan Allah telah memuliakan. Bukan, itu ujian bagi dia. Bukan memuliakan, tapi ujian bagi dia. Tuh, ujian bagi dia. Apakah dia bersyukur? Nah, diuji apakah dia bersyukur. Kalau dia sombong, wah, celaka dia. Itu ayat 15, maksudnya itu. Kita lanjutkan dengan memahami penjelasan ayat surat Al-Fajr ayat 16. Surat Al-Fajr ayat 16, kita pahami ayatnya. Ayat 16 itu berbunyi, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Wa amma idza mabtalahu, halaman 25, artinya wa amma idza mabtalahu, adapun bila Tuhannya mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, lalu membatasi rezekinya, fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi, Tuhanku, ahanan, menghinakanku. Nah, lihat di buku halaman 25. Pada ayat 16 ini, di buku ada ya, Allah sebaliknya menguji manusia dengan kesempitan dan kesulitan rezeki. Jadi ayat 16 ini bahwa Allah juga menguji manusia dengan kesempitan atau sulitnya rezeki. Jadi ada memang orang yang diuji oleh Allah lewat rezekinya yang sedikit. Berikutnya, manusia juga tidak boleh berburuk sangka dan mengira
bahwa hal itu merupakan penghinaan dari Allah. Jangan berburuk sangka. Jangan berburuk sangka bahwa Allah menghinakan kita. Ketika rezeki kita sedikit, jangan punya pikiran atau prasangka buruk Allah menghinakan kita. Tapi sebenarnya itu juga ujian atau cobaan dari Allah. Jadi ada orang yang berkata, ayat 16, wa amma idza mabtalahu, dan adapun apabila Tuhannya mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, dia dikasih rezeki oleh Allah sedikit, dibatasi rezekinya sedikit, terus dia berkata, fayaqulu rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Ada orang yang dikasih rezeki sedikit, dikasih sulit rezekinya, dia berkata, waduh, Allah telah menghinakanku. Bukannya Allah menghinakanku. Ada orang yang rezekinya sedikit, hidupnya sulit, bukan Allah menghinakan dia, tapi Allah hendak mengujinya. Apakah dia mampu menjadi orang yang sabar? Tuh. Ya. Tapi memang di ayat yang lain kita diperintahkan untuk menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang selalu taat kepada Allah. Kalau kita taat dan takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki, bahkan rezeki melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Itu penting. Takwa, taat kepada Allah, Allah kasih rezeki kepada kita. Tetapi jangan beranggapan kalau kita dikasih rezeki, ada orang dikasih rezekinya banyak, jabatannya bagus, itu dianggap Allah telah memuliakannya. Belum tentu. Itu ujian dari Allah. Yang ayat 16, ada orang yang memang rezekinya sedikit, sulit ekonominya. Jangan langsung berkata Allah telah menghinakannya. Bukan, tapi itu juga ujian dari Allah. Dikasih rezeki sedikit juga ujian dari Allah. Apakah bisa menjadi orang yang sabar? Makanya ayat 17-nya, kala, sekali-kali tidak. Jangan beranggapan kayak tadi. Sekali-kali tidak. Jangan beranggapan kayak tadi. Allah Maha berkuasa memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit. Itu berdasarkan kebijaksanaan Allah. Allah yang Maha tahu. Apakah ini dikasih rezekinya banyak atau sedikit, itu Allah yang Maha tahu. Yang jelas Allah Maha bijaksana, tidak keliru. Yang ini dikasih banyak, yang itu dikasih sedikit. Ya, ini mengenai ayat surat Al-Fajr 15, 16, 17, sekali-kali tidak. Ayat 26. Halaman 26 masih ayat 17. Halaman 26 masih ayat 17. Bal la tukrimunal yatim. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Di ayat ini kita diperintahkan untuk memuliakan anak yatim. Ya. Demikian penjelasan saya kelas 8 mengenai penjelasan ayat atau dari surat Al-Fajr. Kita baru sampai pada ayat ke-17, 15, 16, 17. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya yang belum selesai. Ayat 17 masih belum selesai. Ada kelanjutannya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.